Sedang dipertanyakan dengan betul-betul bagaimana nasib tenaga honorer yang harus terima kegagalan dalam seleksi CPNS tahun 2024. Nasib tenaga honorer, sebuah kisah yang menggugah hati di balik seleksi ketat calon aparatur sipil negara CESN tahun 2024, kembali menjadi sorotan utama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MNPNRB, Abdullah Azwar Anas, menjadi juru bicara yang menggambarkan realitas buruk bagi honorer yang harus berjuang melewati seleksi, namun akhirnya tidak mendapatkan tempat di dalamnya. Dalam keterangannya, Menpan RB dengan lugas menyampaikan bahwa para tenaga honorer yang tidak berhasil melangkah lebih jauh dalam seleksi CESN tahun 2024 tidak perlu berkecil hati. Ia menegaskan bahwa bagi mereka yang berhasil melalui seleksi, pintu untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK masih terbuka lebar. Namun, sebelumnya, perlu diketahui bahwa tes seleksi CESN tahun 2024 terbagi menjadi dua bagian, yaitu untuk calon aparatur sipil negara CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Dalam pembagian tersebut, alokasi formasi CESN tahun 2024 mencapai jumlah yang mencengangkan, mencapai 2,3 juta formasi. Sementara untuk PPPK, penerimaan mencapai 1,7 juta formasi. Yang menarik, CPNS diperuntukkan bagi lulusan baru. Sementara PPPK lebih ditekankan untuk tenaga honorer atau pegawai non-ASN. Bagi mereka yang tergolong sebagai tenaga honorer, dijamin oleh MNPNRB bahwa ada peluang bagi mereka untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Namun, bagaimana dengan nasib mereka yang harus mengalami kegagalan dalam seleksi CESN tahun 2024? Menpan RB menyampaikan dengan tegas bahwa untuk pegawai non-ASN yang tidak berhasil melewati seleksi CESN, mereka masih memiliki peluang, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Menurut pernyataannya, pegawai non-ASN yang tidak lolos seleksi CESN tahun 2024 akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Ini merupakan langkah awal yang tetap memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam lingkup pemerintahan, meskipun dalam kapasitas yang lebih terbatas. Namun, tidak berhenti di situ, Menpan RB juga menyoroti beberapa fakta yang penting untuk diperhatikan. Simak beberapa hal yang menyangkut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. 1. PPP paruh waktu dapat naik pangkat menjadi PPPK penuh waktu melalui revisi kinerja dan pemenuhan syarat administratif yang ditetapkan. 2. Rencana pengangkatan PPPK penuh disesuaikan dengan kemampuan kawan daerah. Jika pemerintah daerah belum mampu, pengangkatan tersebut mungkin akan ditunda. 3. Peluang untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu mencapai 1,7 juta formasi. Dengan adanya seleksi PPPK, pemerintah akan melakukan penataan tenaga non-ASN di berbagai instansi pemerintah. Dengan demikian, nasib tenaga honorer yang tidak berhasil lolos seleksi CESN tahun 2024 masih memiliki harapan. Melalui jalur PPPK, mereka tetap memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun bangsa, meskipun harus melalui perjalanan yang mungkin penuh dengan tantangan. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada semua potensi yang ada, demi terciptanya aparatur negara yang profesional dan berkualitas. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikut.